Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesehatan Perbankan Syariah. Saya, Aprilia Ariska, sebagai moderator, dan 3 teman saya, Aprila Triavinda, Alfiah, dan Ardana Riswari. Baiklah, di sini saya langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kesehatan bank syariah. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank, atau dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik, dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik, dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan berdirinya bank tersebut atau kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penilaian tujuan kesehatan bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Pihak manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian, pengorganisasian, dan perencanaan suatu perusahaan. Pemilik perusahaan dengan menganalisis laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Pihak eksternal terdiri dari investor, kreditur, dan pemerintah. Investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka menentukan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor, yang penting adalah tingkat imbalan hasil dari modal yang ditanam dalam suatu perusahaan. Kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka mengetahui kinerja keuangan jangka pendek dan profitabilitas dari perusahaan pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian kesehatan bank syariah. Nah, ini kesehatan suatu bank merupakan semua kepentingan pihak yang terkait, bank pemilik, pengelola bank, dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan merupakan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Sementara menunggu KPMM dan ATMR
khusus bank syariah yang masih dalam proses pengacu ketentuan, sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor yang dinilai. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya yaitu 1. Penilaian kesehatan bank atau capital. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya relatif kecil. Yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Aktiva atau aset bank. Aktiva atau aset bank adalah semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan bank. Menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi. Yang kedua, aktiva produktif karena aktiva ini menghasilkan laba dan rugi. Permodalan atau capital bank. Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Yang kedua, penilaian kesehatan bank atau manajemen. Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat dan tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank yang diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pada bank bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar 100 kuesioner manajemen risiko. Yang ketiga, penilaian kesehatan bank atau earning. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya, maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakna modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau earning suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada Selanjutnya, faktor pengurangan penilaian kesehatan bank. Pelanggaran ketentuan BMPD batas maksimum penyaluran dana. Yang pertama, pelanggaran dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPD kepada debitur, individual, debitur kelompok, dan pihak terkait dengan bank terhadap modal bank. Yang kedua, sanksi pengurangan nilai kredit. Yang pertama, untuk setiap pelanggaran BMPD, nilai kredit dikurangi 5. Dan untuk setiap 1% pelanggaran BMPD, nilai kredit dikurangi lagi 0,5 dengan maksimal 10. Yang kedua, pelanggaran ketentuan PDN atau posisi devisa neto. Yang pertama, pelanggaran terhadap ketentuan PDN dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu. Sanksi pengurangan nilai kredit untuk 1% pelanggaran PDN, nilai kredit dikurangi 0,5% dengan maksimal 5. Selanjutnya, hasil penilaian dan predikat tingkat kesehatan bank. Berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor dan komponen pemodalan, kualitas aktiva, produk manajemen, berehabilitas, serta likuiditas, maka akan diperoleh nilai kredit gabungan, serta nilai kredit gabungan dikurangi dengan nilai kredit pengurangan akibat pelanggaran ketentuan bank. Maka tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan dalam 4 golongan predikat sebagai berikut. Yang pertama, nilai kredit 81 sampai 100 dengan predikat sehat. Nilai kredit 66 sampai 80 yaitu cukup sehat. Nilai kredit 51 sampai 65 yaitu kurang sehat. Dari 0 sampai 50 dengan predikat tidak sehat. Pentingnya tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajiban dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut.
aman, serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan miliknya kepada manajemen. Menurut Hermawan Darmawi, hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi. Pengawasan bank menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menetapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang berpotensi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanyalah bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang ditetapkan di Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.